Assalamualaikum teman-teman dan Baraya Sadayana. Kali ini saya akan berkunjung ke Desa Pakuan, eh, kediaman KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Kata yang udah pernah sih tempatnya indah, bersih, ya view-nya pokoknya asik lah. Ya udah nggak usah berlama-lama, kita OTW-keun guys. Nah ini kita mulai dari Kecamatan Kalijati ya, dari arah Purwodadi. Nah, di depan itu ada pertigaan, tuh ada tugu ke kanan ke arah Purwakarta. Nah, kita yang lurus ya. Ntar di depan ketemu pertigaan lagi nih. Ada pertigaan sih dulunya ada tugu itu. Ke kanan ke sekolahan saya, STM Kalijati, lurus ke Tanggulun. Itu bisa kemana aja sebenarnya. Bisa ke Segala Herang ke arah Bandung ya bisa lewat situ. Jalur alternatif ya. Bisa ke tempat wisata Batu Kapur juga. Nah di depan nih udah mulai kelihatan nih pertigaannya ya. Nah ke kanan itu ke sekolahan saya, lurus ke Tanggulung. Nah kita ambil kiri ya ke arah Subang Kota. Ini jalan provinsi sebenarnya. Nah sebelah kiri saya agak depan dikit itu pasar Kalijati. Jalan sih lumayan bagus ya karena jalan provinsi, lumayan mulus lah. Nah, sebelah kanan ini lapangan itu kantor kecamatan Kalijati ya. Alun-alun, alun-alun Kalijati. Kita akan lurus terus. Sebenarnya sih estimasi dari sini ke KDM kalau kita santai lah jalan 40 ya, 40-50 santai lah. Itu kurang lebih 20 menit kurang lebih. Saya baru pertama kali nih berkunjung ke Pakuan. Saya lahir di sini ya, tapi belum pernah gitu main-main ke daerah situ. Dulu kakak bukan destinasi atau tujuan orang berkunjung ke situ ya, kecuali ada teman, saudara. Kebetulan sih saya dulu ada teman sekolah juga di situ. Ini suasana dari sampai sekarang nih udah banyak berubah total ya. Cukup ramai sekali dulu, nggak terlalu ramai begini nih. Udah lama banget sih. Kemungkinan saya sekolah itu 95 sampai 98. Nah, dan terakhir saya lewat sini sebelum Covid, sekitar 2020 lah. Terakhir saya lewat sini itu pas ke Subang Kota ya main ya ke rumah teman. Agak mendung ya tadi kenapa saya nggak meliput dari awal keberangkatan itu Pasar Prodadi karena gerimis saya takut tiba-tiba hujan mendadak ya gede ya karena ini lagi musim hujan. Nah dan ini video diambil tanggal 4 Januari 2026 ya. Jadi setelah 4 hari setelah tahun baruan. Jadi vibes-nya masih berasa lah. Banyak orang yang liburan juga kayaknya sih banyak yang liburan karena termasuk
libur kepepet katanya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya yang punya cuti mungkin cuti lah. Nah ini sekarang kita udah masuk tikungan, eh, ini ke Polsek Kalijati ya, di depan tuh ada Polsek tuh habis tikungan. Ada Polsek Kalijati dan saya ada beberapa teman juga di sini. Nah ini dia nih yang cat kuning nih. Ini Polsek Kalijati. Tikungannya lumayan melingkar guys. Ya kalau orang yang sering lewat sini udah nggak asing lah. Nah kita masuk sini nih, ini tikungan yang dangerous ya, cukup berbahaya nih, sangat-sangat berbahaya di sini. Sering terjadi kecelakaan ya, harus hati-hati lah di sini. Sebenarnya kalau terlihat tikungannya cukup tajam, ada yang turun, ada yang naik juga ya, bisa dilihat di kamera, bisa dilihat di layar. Nah ini tikungan sangat tajam sekali nih, jangan kebut deh kalau daerah sini. Ya 50 udah standar lah nih tikungan. Ini nih sangat tikung, sangat tikung sekali. Nah ini di depan saya nih, zaman saya sekolah dulu rumah makan terkenal nih, tapi sekarang udah tutup kayaknya, nggak tahu kenapa itu. Wah, tikungannya asik-asik kan, tikungan-tikungan panjang semua. Ini masih masih daerah Kecamatan Kalijati ini. Saya aja sering lewat sini dulu, nggak terlalu berani ngebut-ngebut ya, karena banyak banyak berita lah, banyak kecelakaan di jalur ini. Sering terjadi laka lantas, terutama motor. Nah ini ada satu lagi nih guys, tikungan nih yang dari arah berlawanan, itu di depannya pas tikungan habis itu ada jembatan. Dulu sekali sering ada mobil masuk ke sungai, itu sungainya lumayan dalam itu. Ini daerah Cibodas ya. Nah ini sungainya lumayan dalam nih, dari arah depan sering mobil tekor nih, bablas. Lumayan tajam nih tikungannya. Nah ini kita mulai naik ya dari sini, agak nanjak lah. Udah lama sekali saya nggak lewat sini. 5 tahun, 5 tahun guys. Ini saya kangen aja suasana, kebetulan ada yang ngajak main ke sini gitu, sama istri. Pengen main-main ke Pakuan. Oh, udah beberapa bulan ini nggak pernah jadi katanya main ke situ. Ya oke lah, kebetulan momentumnya pas nih di tahun baru nih. Tikungannya asik nih kayak ini. Saya ada cerita nih di sini, zaman sekolah teman saya kecelakaan di sini nih. Oh, motor ereking. Jadi dia nikung terlalu kenceng, agak tengah. Dari arah berlawan tuh ada mobil pickup ya, carry ya. Apa saya di belakang dia tuh nggak jauh. Saya lihat motornya udah di tengah jalan. Itu depan mobil hancur bener. Saya nggak tahu tuh, saya cari-cari orangnya, katanya udah dibawa ke rumah sakit. Sedih juga lihatnya sih. Tapi sih sampai sekarang mereka saya belum ketemu lagi ya. Kalau beberapa tahun yang lalu, oh udah lama juga, 10 tahun, 15 tahun yang lalu katanya masih ada. Nah kita udah mulai masuk Dauan ya. Dauan tuh sebenarnya jadi Mulyadi itu mungkin masuknya kecamatan Dauan ya. Saya kurang paham juga, coba tolong ntar dijawab di komentar, kasih tahu saya.
Nah, di sebelah kanan itu ya lagi ada di trotoar itu lagi dibagusin ya. Terdapat kursi-kursi itu buat santai kayak di kota-kota. Dan satu lagi nih guys, semenjak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat nih ada ciri khas ya. Bisa terlihat nih dari lampu-lampu itu ikonik sekali tuh. Ikonik sekali sama pewayangan terutama wayang golek ya. Nah, itu lampu-lampunya lihat nih. Sepanjang jalan nih pasti kita sering lihat ini nih. Lampu-lampu pinggir jalan ya, penerangan. Luar biasa juga. Banyak sekali lampu. Mungkin jaraknya setiap 50 meter ya. Hebat Deddy Mulyadi ya. Nggak nyangka saya dia bakal jadi gubernur ya. Berapa lah pokoknya buat Jawa Barat. Trotoar udah sangat rapi sekali ya. Kalau kita lihat langsung dia udah mulai rapi nih jalanannya. Ini karena terlihat kotor karena mungkin dalam tahap renovasi ya. Terlihat tanah-tanah tuh di pinggirnya dalam tahap renovasi. Nah, ini memang kita udah di Dauat. Nah, sebelah kanan itu ke tempat wisata Batu Kapur ya. Saya rencananya sih akan lanjut ke situ ya kalau kalau cuaca memungkinkan tidak hujan ya. Sementara saya fokus ke Kampung Pakuan dulu ya, Desa Pakuan ya, tempatnya Kang Deddy Mulyadi. Ini jam setengah 11 siang ya. Kalau cuaca nih musim hujan mendung juga nih dari pagi mendung gerimis hujan kecil. Nah, ini saya bernostalgia di sini nih. Dulu saya sering melewati dan sering main di kebun karet ini ya. Ini sudah regenerasi kayaknya. Udah nggak tahu udah beberapa kali regenerasi nih pohon karet di Bangun Reja namanya. Nah, dulu sebelah kanan jalan itu terdapat warung-warung ya, warung kopi, es kelapa. Setelah Deddy Mulyadi menjadi gubernur, sama sekali nggak ada kayaknya nih kita lihat nih warung-warung. Jadi bersih ya. Nggak ada sih kita lihat nih sampai akhir apa terdapat masih ada warung-warung gitu, warung-warung kopi, es kelapa ya semacam gitulah. Ternyata ternyata warung-warung deui. Memang nggak boleh sih ya, itu tanah negara ya, tidak boleh mendirikan bangunan seperti halnya yang terjadi di Subang ke arah Bandung lah. Dari Subang sampai Ciater itu tanjakan Emen ke sono. Sebelum dan setelah tanjakan Emen itu banyak sekali warung kiri kanan. Sekarang kayaknya saya belum lewat lagi nih. Kayaknya sudah habis juga tuh warung, nggak ada. Tapi bagus lah. Jadi terlihat lebih indah gitu pemandangannya. Tapi ada sisi negatifnya juga. Kita mau tiba-tiba berhenti menikmati suasana ya, nggak ada warung sekarang. Jadi kurang lebih 10 menit lagi nih guys kita nyampe ya. Kita masih di perkebunan karet Wangun Reja nih. Dengar kabar berita sih ini PTPL Raja Wali Wangun Reja ini udah tutup ya. BUMN ini
nanti di depan kita lihat pabriknya, mungkin agak masuk ke dalam sih pabriknya. Habis dari kebun karet ini itu langsung ada pabriknya, terdapat pabriknya, pabrik karet, pengolahan karet. Wah iya, nggak ada warung-warung sama sekali sekarang, habis semua. Nah itu sebelah kanan tuh ya, itu nah itu ada pelangnya tuh, PG Raja Wali, PTPN berapa gitu saya lupa. Nah guys, kalau kalian mau berkunjung kemari nih ke Kampung Pakuan, patokannya tadi ya, kalau dari arah Kalijati ya, ujung kebun karet, pabrik karet itu udah deket pokoknya. Berarti udah deket nih kita ke Kampung Pakuan. Ya paling sekitar 5 menit lagi deh. Nah ini masih lihat kan tiang-tiang lampu penerangan nih. Ini mungkin identik ya dengan pewayangan wayang golek ya, Jawa Barat gitu. Saya nggak tahu di daerah-daerah yang lain di Jawa Barat jenis model-model lampunya kayak gini enggak ya? Nah ini kita nanjak nih guys, udah deket nih kalau kita udah nanjak nih, seingat saya ya. Saya juga udah 5 tahun nih nggak lewat sini. Katanya sih rame nih kalau hari libur, kebetulan nih hari Minggu. Nah mulai kan nih macet nih, mulai macet nih udah. Kayaknya rame nih. Wah lumayan juga macetnya. Oh di depan tuh ada parkiran, parkiran motor sebelah kanan ya. Wih ramai banget penuh motor. Nah itu sebelah kanan tuh pintu masuk ke desa Pakuan ya, yang ada gapura. Wah kita nggak bisa lewat situ guys, ditutup itu cuma untuk jalan keluar. Kita nggak bisa masuk nih, coba kita lewat dulu deh. Oh sebelah kiri juga parkiran motor sama mobil. Apakah setiap hari libur begini ya? Coba guys, tolong kasih tahu saya biar saya bisa berkunjung ke sini mungkin di hari-hari yang lain gitu. Apa memang karena tahun baru aja nih momentum liburannya pas nih libur panjang. Itu dia libur kepepet. Nah sebelah kanan no, tuh lihat parkiran motor dan mobil guys. Seluas lapangan bola itu penuh. Wah kayaknya sih kita nggak bisa masuk nih hari ini. Penuh sekali orang nih kayaknya. Ini ramai yang datang ini. Coba kita putar balik dulu deh. Wah, ya kan? Buset, ramai bener ini. Kayak lebaran, guys. Serius. Wah, ini sih fenomena kalau saya bilang. Fenomena nih. Fenomena pemimpin Jawa Barat yang dicintai rakyatnya. Penuh, guys. Luar biasa. Ini kayaknya dari mana-mana nih. Saya lihat tadi mobil-mobil ada D, T, ya kan? Ada F, banyak juga nih. Nah, udah gak bisa bergerak nih. Aduh, ini macet di pintu keluar kayak. Pintu keluar yang gapura tadi tuh. Cuma dampaknya bagus ya, perekonomian kayaknya maju di sini. Majunya ya dari sisi UMKM ya kecil-kecil ya, kayak warung-warung kopi, penjual oleh-oleh, bagus lah. Karena dulu nggak seramai ini gitu, bukan tujuan destinasi saya bilang. Sekarang udah rame. Nah, orang nih yang baru pulang kayaknya nih dari pagi ya, kita udah terlalu siap kesininya. Saya juga nggak nyangka nih bakal begini. Oh, satu rombongan tuh masuk. Wih, rambutan.
Memang lagi musim rambutan guys, apalagi di kecamatan Purwodadi ya tempatnya. Nah ini orang-orang udah mulai pulang. Nah ini guys nih tempatnya sebelah kiri, kalau keluar boleh. Wah kayaknya saya nggak bisa masuk hari ini guys, mungkin libur selanjutnya nih terlalu rame. Karena kalau terlalu rame banyak orang, view-nya kurang indah lah, vibes-nya kurang, jadi kayak apa ya, kayak orang lebaran terlalu rame nih. Mungkin next video ya guys. Aduh mohon maaf nih, mohon maaf sekali, saya juga kecewa nih. Tapi saya akan melampiaskan kekecewaan nih sedikit nih. Di depan itu ada tahu Sumedang yang lumayan rame ya, boleh dibilang ya viral lah, viral. Kita akan coba nih, saya pernah nyoba, enak juga tuh tahunya. Nah tuh tadi rombongan naik odong-odong tuh, ibu-ibu. Kayaknya sih udah mau pulang, apa nggak bisa parkir juga. Nah ini dia guys. Nah ini tahu tahu Sumedang nih. Ini dari arah Subang ke Kalijati ya, sebelum jembatan ya. Nah saya akan beli dulu di sini guys. Ya sepertinya guys sampai di sini dulu ya. Next lah kita akan ke ini, ke rumah KDM. Kalau mungkin nih saya akan lanjut ke, untuk di video berikutnya saya akan lanjut ke daerah wisata Batu Kapur ya. Mohon maaf teman-teman dan Baraya Sadayana, saya tidak bisa lanjut nih berhubung cuaca juga kayaknya mau hujan. Jadi sampai bertemu di video berikutnya. Road trip to Batu Kapur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.